Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agung Prayuda dengan NIM 215005011111104 dari kelas Praktikum Analisis Multivariat 1 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 dari Praktikum Anul 1. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Di sini tugas satunya itu adalah analisis data menggunakan manuver, faktor, atau PCA, di mana kita memilih salah satu. Pada tugas kali ini saya memilih untuk manuver. Kemudian untuk UTP itu sendiri membuat video penjelasan mengenai tugas satu dengan durasi maksimal 10 menit, berisi perkenalan diri, penjelasan tugas satu, dan penyelesaian dengan coding X Studio. Sebelumnya kita lihat dulu file yang sudah saya kerjakan ya. Nah, di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat judul mengenai analisis MANOVA untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan seseorang terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja. Di mana data yang saya ambil itu berasal dari Kaggle. Di sini adalah salary prediction dataset. Pada data ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 variabel. Namun yang saya ambil hanya 3 variabel, itu educational level, years of experience, dan salary. Educational level sebagai X, ini sebagai 1, dan salary sebagai 2. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk datanya. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload datanya terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat educational level itu adalah bachelor, master, PhD, kemudian bachelor, master ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, educational level ini saya akan mengganti terlebih dahulu menjadi angka dan sudah saya ganti dalam file Excel. Kita ke file Excel terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ada education level itu adalah 1, 2, 3, sedangkan pada websitenya itu di Kaggle datanya itu adalah bachelor, master, PhD. Di sini saya tadi sudah mengubahnya dengan sama dengan if else dengan ketentuan apabila dia bachelor dia akan mengisi 1, apabila dia master dia mengisi 2, dan apabila dia PhD akan mengisi 3. Di sini kita bisa lihat dari tugas yang sudah saya buat. Di sini ada sumber data ya. Nih, sumber data yang digunakan itu berasal dari Kaggle mengenai pengaruh tingkat pendidikan seseorang terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja, variabel independen sebagai berikut, bachelor, master, PhD, dan variabel dependen sebagai berikut. Oke. Sini Y1, Y2, dan X. Nah, mungkin kita langsung ke studionya ya. Nah, sini. Tapi sebelum ke studionya kita lihat dulu untuk tahapan-tahapan itu kita akan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu, uji asumsi normalitas, homogenitas, kemudian analisis ANOVA dan ANOVA tiap variabel, kemudian interpretasi. Oke, kita langsung ke studionya aja. Nah, di sini kita menggunakan 3 library saja, itu library readXL untuk memanggil file bertipe Excel. Di sini ada untuk asumsi normalitas dan MANOVA. Kemudian ini data untuk memanggil data dengan readXL, kemudian str dan head. Di sini kita run terlebih dahulu ya. Nah, di sini kelihatan untuk str itu adalah untuk memanggil tipe data setiap variabelnya. Di sini ada Y1, Y2, dan X, itu ada number, dan number, tipenya number. Kemudian kita memanggil sebagian data sebanyak 6 data menggunakan head data. Di sini kelihatan ada tiga kolom, years of experience, salary, dan educational level. Lanjut, kita ingin membuat ini menjadi lebih bagus dalam bentuk matriks atau data frame. Kita membuat seperti ini, di mana kita inisialin dulu untuk years of experience itu menjadi Y1, Y2 menjadi salary menjadi Y2, education level menjadi X di sini. Dengan jumlah kolom setiap variabel itu 1, kemudian kita akan menyatukannya menjadi data 1 menggunakan data frame.
Kemudian kita memanggil tipe datanya lagi. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ada Y1, Y2, X data 1, dan str. Mungkin kita coba panggil add data 1 ya. Panggil sebagian datanya aja. Nah, di sini kelihatan itu ada X, Y1, dan Y2. Ini lebih kelihatan bagus daripada yang ini tadi ya. Masih ada banyak, ada DBL, ada table. Di sini kita jadiin data frame supaya lebih mudah. Kemudian kita lakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif tinggal mudah saja ya. Di sini menggunakan summary dari data 1 yang sudah kita buat tadi. Di sini saya menggunakan kolom 2 dan kolom 3 saja, itu untuk eh, analisis deskriptif terhadap variabel Y1 dan Y2. Di sini ada statistika deskriptif min, median, max, mean, kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, berdasarkan statistika deskriptif ini, kita dapat melihat variasi yang cukup signifikan dengan rentang antara 0 hingga 25 tahun pada Y1 dan rentang 35.000 hingga 250.000 pada gaji atau variabel Y2. Kemudian ada rata-ratanya itu 9,787 tahun dalam stabilitas dalam dunia kerja. Ini ada 9,787 meannya. Dan untuk rata-rata gaji itu sekitar 99.688. Ini. Kemudian sebagian besar individu itu memiliki gaji di atas kuartil pertama itu di 58.750 yang menunjukkan variasi besaran penghasilan. Begitu juga dengan angka stabilitas yang lebih tinggi daripada kuartil pertama dengan angka 3 tahun. Lanjut ke selanjutnya itu adalah uji asumsi normalitas multivariat. Di sini kita menggunakan ekspresi terlebih dahulu ya. Data. Di sini menggunakan open test, MVN data dengan data subset ini adalah variabel X-nya. Kemudian MVN test kita menggunakan Mardia. Kemudian kita akan memanggil hasil dari norm test ini dengan hasil dari multivariate normality saja ya. Ini kita run terlebih dahulu yang atas ya. Terus coba kita run yang satu ini. Nah, di sini kan kelihatan banyak kayak ini. Sekarang kita manggil untuk multivariate normality-nya saja untuk mengecek normalitas. Nah, di sini dari p-value yang ada itu ada lebih besar dari 0,05 ya untuk yang kolom 2 sama kolom 3 itu variabel Y. Di sini dengan hipotesis data berdistribusi normal dan data berdistribusi tidak normal, itu keputusannya p-value itu lebih besar dari alfa, maka gagal telahkan 0. Di mana disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat untuk setiap perlakuan. Dan data dapat diandalkan. Lanjut ke uji asumsi homogenitas. Dimana uji asumsi homogenitas kita menggunakan uji box M dengan datanya itu adalah data 1 yang sudah bagus tadi dengan kolom 2, kolom 3 atau variabel Y1, variabel Y2 dengan variabel X. Di sini kita panggil saja, dimana kita langsung summary dari uji box M-nya biar langsung kelihatan hasilnya seperti ini. Dimana kita dapat p-value-nya itu 0,363, dimana itu lebih besar dari alpha, otomatis dia gagal tolahan 0. Di sini masih ada kesalahan ya, harusnya 0,363. Kesimpulannya itu dengan tarafnya 5%, dapat simpulkan bahwa untuk setiap perlakuan asumsi kehomogenitasannya itu terpenuhi dan hasil MANOVA itu kita dapat diandalkan. Untuk selanjutnya itu kita melakukan uji MANOVA ya. Karena kedua asumsi ini terpenuhi, kita lanjut ke uji MANOVA. Kita menggunakan uji MANOVA dengan nama MANOVA. Di sini kita menggunakan kolom Y1, Y2 seperti tadi dengan pengaruh dari variabel X dengan datanya itu adalah data 1 yang sudah bagus tadi. Ini kita run terlebih dahulu untuk uji MANOVA-nya. Kemudian kita dari hasil uji MANOVA kita summary-in aja akan uji Wilks dan uji Hotelling-Lowry. Nah, sini keluar untuk uji Wilks itu p-value-nya kecil dari 0,05. Sini adalah 8,5 dikali 10 pangkat minus 8. Begitu juga dengan uji Hotelling.
Di sini kita mendapatkan p-value itu kecil dari alfa, di mana karena p-value kecil dari alfa maka tolak nol. Dengan terapnya 5% dapat disimpulkan bahwa pendidikan seseorang berpengaruh signifikan secara multivariat terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja. Karena dengan ternyata 5% pada gaji dan stabilitas itu berpengaruh, kita bisa mengecek untuk tiap variabel Y-nya itu menggunakan ANOVA ya. Di sini kita pakai summary AOV untuk ANOVA dari hasil uji MANOVA-nya. Nah, kita run, kelihatan di sini adalah respon Y1 dan respon Y2. Respon Y1 itu akan menghasilkan p-value 0,007388 atau lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Begitu juga dengan Y2-nya tolak H0. Di sini masih ada kesalahan ya. Harusnya 0, ini dan ini juga. Oke, kesimpulannya, dengan taruhnya 5% dapat disimpulkan bahwa pendidikan seseorang berpengaruh signifikan secara univariat terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja. Berarti dua variabel ini secara univariat berpengaruh masing-masing terhadap variabel X. Berikut kesimpulannya, dengan demikian hasil analisis yang mengungkapkan pengaruh signifikan pendidikan terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja menyoroti peran sentral pendidikan dalam membentuk karakteristik individu dalam lingkungan kerja, di mana hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan itu memiliki dampak yang substansial pada tingkat penghasilan dan kestabilan dalam karir seseorang. Di sini daftar pustaka yang saya gunakan. Dan ini adalah lampiran mengenai data. Ini data yang tadi di Excel ya. Ini sebanyak 80, nih 1 sampai 80. Kemudian sumber datanya itu dari sini. Kemudian lampiran kedua itu ada sintaks. Oke, sudah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.